Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan proses perakitan mesin Yamaha Vixion. Saya pasang dulu di bagian magnet ya. Kita pasang rantai keteng, kemudian ring, kemudian bearing, kemudian gigi starter yang kecil, kasih ring juga yang kecil ya. Nah kemudian pasang bagian magnet dan gigi starter yang besar. Kenapa saya pasang dulu di bagian magnet, nggak dipasang bagian blok piston dulu? Karena saya mau mengecek jalur oli. Karena ini masalahnya, kendalanya itu jalur olinya tersumbat di bagian stang piston ya, dan di bagian yang menuju head. Jadi saya cek dulu. Kemudian tinggal kita pasang ring, kemudian mur, kemudian kita kencangkan menggunakan kunci 17 secukupnya saja. Kemudian pasang packing ya. Nah perhatikan ada dua buah Bosch center, atas dan bawah. Nah seperti di video. Kemudian kita pasang bagian bak magnetnya. Kemudian tinggal kita pasangkan baut-bautnya. Dan diperhatikan bautnya ada yang sedang, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah setelah kita kencangkan, kita pasang filter oli, kemudian per dan tutup olinya. Langsung saja kita kencangkan menggunakan kunci 19. Kita masukkan olinya langsung ya. Nah kemudian kita pasang dulu bautnya ya. Supaya apa? Karena kita mau tes ya jalur olinya yang ke stang piston dan ke bagian head. Kemudian kita kasih karet ya. Kasih karet. Usahakan karetnya yang besar, yang seperti ini. Jangan pakai karet yang kecil ya. Jangan pakai karet gelang. Harus pakai karet o-ring seperti ini supaya lebih kuat dan tidak putus. Kalau putus nanti crankcase bisa jebol ketika kita putar menggunakan impact. Nah kalau pakai o-ring seperti ini kuat. Nah bisa kita lihat sendiri jalur yang menuju ke bagian head udah lancar ya teman-teman. Nah udah lancar tuh, bisa kita lihat sendiri. Kemudian kita tes jalur oli yang menuju ke bagian stang piston. Caranya seperti apa? Tinggal kita tutup aja di bagian yang menuju ke headnya. Nah kemudian sediakan tangan seperti ini ke depan ya. Nah ini menciprat ke bagian blok piston ataupun dinding piston ataupun ke piston. Nah udah oke ya, tinggal kita lepaskan lagi semuanya. Kemudian pasang dua buah Bosch center. Kemudian packing kertasnya kita pasangkan juga. Nah setelah itu tinggal kita pasang bagian blok piston yang baru. Nah ini untuk blok pistonnya kita menggunakan yang original. Untuk harganya kisaran 600.000. Udah satu paket ya. Udah satu paket seperti ini. Nah kalau yang original dia bloknya di asil. Ada juga yang KW ya. Yang KW itu bungkus Yamaha, tapi dalamannya beda. Tapi kalau yang KW itu dalamannya itu blok cleaner. Sedangkan yang original bloknya di asil dan pistonnya piston forging, bukan piston casting. Nah ini forging ya, lebih kokoh, lebih ringan. Kemudian tinggal kita pasang pelumasan stang piston, kita langsung pasangkan. Dan ring piston udah saya pasang duluan. Cara pemasangannya menyilang saja, jangan sampai disejajarkan. Kemudian tinggal kita pasang penguncinya. Jangan lupa kasih plastik seperti ini ya, supaya proses pemasangan springnya itu kalau misalkan jatuh ataupun loncat tidak ke dalam mesin, jadinya tidak repot. Nah supaya lebih safety saja. Pemasangan ring pistonnya udah banyak ya saya contohkan, jadi mungkin teman-teman sudah pada paham semuanya. Tinggal kita kasih pelumasan. Nah kemudian kita pasang bloknya ya, seperti ini. Dan dipastikan ring pistonnya tidak berubah bentuk juga ya, tidak berubah posisi. Nah kita masukkan dulu bagian ujungnya ataupun celahnya. Kemudian setelah masuk kita tekan bagian punggungnya. Nah kita dorong seperti ini. Jangan dulu dirapatkan, kita angkat dulu rantai ketengnya seperti ini ya. Nah kita masukkan, kita angkat dan tahan. Kemudian tinggal kita dorong saja ke bawah. Dan hati-hati bosnya, jangan sampai tertekan nantinya loncat gitu ya. Nah udah pas seperti ini, sampai pas ya. Kemudian tinggal kita putar saja. Putar-putar kurang lebih 3-4 kali, dipastikan lancar. Kemudian kita ke posisi TMA ya, titik mati atas. Setelah itu kita pasang bagian tensioner ya, paskan ya. Nah paskan yang bawah juga harus sampai ngepas. Kemudian pasang Bosch ya, 2 buah. Nah seperti ini sangat penting sekali. Kemudian sisa olinya kita lap. Kemudian packingnya kita pasang. Packingnya gunakan yang seperti ini ya, yang ada catnya, supaya tidak
tidak memakai lem. Kemudian pasang baut tanamnya yang depan dulu 2 biji, ada ring tembaga 2. Nah seperti ini proses pemasangannya ya, jadi kita todong. Kalau misalkan langsung dimasukkan seperti ini, nanti saat memasukkan bautnya itu tidak bisa memasukkan bautnya, jadi harus dipasang duluan seperti ini. Sambil kita tahan ya, kita paskan seperti ini dan diperhatikan ketengnya harus sampai diangkat ya. Nah kebetulan ini saya 2 orang ya, jadinya lebih mudah. Jadi saya tinggal mengatur, mengepaskan saja di bagian sini. Nah, tinggal kita setelah pas, tinggal kita dorong saja ke bagian bawah. Nah ini udah selesai, udah pas, tinggal kita turunkan bautnya. Kemudian untuk baut yang belakang mudah, tinggal kita masukkan dari sini juga bisa. Jadi nggak perlu buka tangki. Saya nggak buka tangki di sini ya. Nah, tinggal kita pas-paskan saja dan berhati-hati saat proses pengerjaannya. Ringnya jangan sampai jatuh ke bukan posisinya. Pokoknya harus diperhatikan ringnya ya. Nah, oke, setelah masuk semuanya seperti ini, tinggal kita kencangkan secukupnya dulu. Kemudian saya torsi di angka 25. Toleransinya 24,5 Newton meter, saya torsi di angka 25 Newton meter. Kita kencangkan secara silang dan merata. Kemudian baut L yang di bagian pinggir yang panjang kita pasangkan juga, kita kencangkan. Kita kencangkan secukupnya saja, kalau pakai kunci torsi 15 Newton meter. Nah setelah kencang tinggal kita proses pengetopan. Nah perhatikan garis di bagian magnet harus pas di bagian lubangnya yang kecil. Kemudian kita pasang bagian okenas dulu. Nah, dan rocker armnya udah saya pasang duluan ya, karena udah disekir juga klepnya. Seal klep udah saya ganti. Kemudian pasang platnya. Nah platnya kita pasang dan hati-hati saat pengencangan bautnya ini, takutnya jatuh saja. Kalau misalkan jatuh kan kita harus bongkar bagian bak magnet lagi untuk mengambil bautnya. Nah posisi okenas bebas ya, tidak menekan rocker arm. Kemudian setelah pas, garis di bawah di bagian magnet udah pas, tinggal kita proses pemasangan gigi sintrik. Garis gigi sintrik menghadap ke atas, menghadap ke coakan yang ada di bagian head ya. Tuh bisa kita lihat sendiri. Nah setelah lurus seperti ini, tinggal kita tekan seperti ini. Nah kemudian tinggal kita pasang bautnya ya. Kita pasang dulu bautnya, jangan dulu dikencangkan. Kita pasang tensioner, kita gunakan obeng min supaya mengunci seperti ini ya. Kita kencangkan ke sebelah kanan. Setelah mengunci tinggal kita pasangkan ke bagian blok bustonya. Kemudian bracket kabel kopling kita pasangkan. Kemudian kita kencangkan bautnya menggunakan kunci 8 ring. Tinggal kita putar ke kiri sampai menekan otomatis untuk penekan rantai ketengnya. Nah dan rantai ketengnya pun udah kencang. Setelah kencang baru kita kencangkan. Kalau misalkan pakai kunci torsi 27 Newton meter untuk pengencangan baut 12. Kemudian tinggal kita putar-putar seperti ini. Setelah itu tinggal kita proses penyetelan celah klep. Nah kemudian tinggal kita pasangkan lagi. Dan untuk proses penyetelan celah klep udah saya sering bahas ya. Caranya sama saja, yang in saya setel 0,08, sedangkan yang X saya setel 0,12. Kemudian di bagian ini kita kasih lem sedikit aja supaya nggak terjadi kebocoran air radiator. Kita pasang water pump. Si bautnya harus pas dengan coakan rotor ataupun rotor kipas. Setelah pas tinggal kita pasangkan dulu. Nah untuk pemasangan baut mesin yang di bagian head, yang di atas itu boleh sebelum pemasangan water pump. Tapi sesudah pemasangan water pump juga bisa. Kemudian tinggal kita pasang bagian kopnya. Perhatikan baut yang tengah di bagian kop itu ada ring tembaganya. Kalau misalkan nggak dipasang ring tembaga nanti ada bocor oli. Jadi harus diperhatikan. Kemudian karetnya kita pasangkan ke bagian radiatornya seperti ini. Soket kipas radiator, kemudian soket O2-nya tinggal kita hubungkan ataupun sambungkan. Kita pasang bagian radiatornya seperti ini. Nah kita posisikan ke posisi semula.
tinggal kita kencangkan klemannya menggunakan obeng plus. Setelah itu, setelah kencang semua, nah saya di sini baru pasang baut headnya. Bisa meskipun setelah terpasang bagian water pump. Oke, semua udah kencang. Soket ECT udah saya pasang, kemudian selang radiator sebelah kanan udah saya pasang, kop busi udah saya masukkan. Tinggal kita masukkan air radiator. Kemudian untuk baut pembuangan air radiator yang di blok piston udah saya pasangkan juga, yang ada ring tembaganya ya. Kemudian setelah dites hidupkan seperti ini, tinggal kita cek jalur olinya ya, yang naik ke bagian head. Harus dicek, kalau misalkan tidak naik berarti itu ada masalah di jalur pompa oli ataupun pompa olinya udah rusak. Nah, kita diamkan kurang lebih 3 menit sampai airnya terasa hangat dan berputar. Ketika kita belayar tidak ada semburan apapun, berarti ditandakan kondisi sistem pendingin tidak ada yang bermasalah ya teman-teman. Nah, jadi seperti itulah untuk proses perakitannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.